Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, yang saya hormati para asatidzah dan juga para santri yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bahas satu buku tentang hikmah-hikmah bertutur, disusun atau ditulis oleh Al-Ustaz Fadil Ustaz Arif bin Iskandar. Beliau adalah salah seorang yang luar biasa dalam menulis kitab ini, sangat menyentuh untuk urusan atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah qalbu. Jadi ini adalah sebenarnya lebih kepada nafsiyah. Jadi kalau kemarin kita lebih kepada fikriyah dan sia-sia, kita sekarang berkaitan dengan nafsiyah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, poin pertama atau hal pertama yang kita bahas di pagi hari ini adalah tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Dikatakan di sini zikrullah atau mengingat Allah adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Jadi kalau misalnya setiap habis khutbah, kadang-kadang ya, memang biasanya seperti itu, ada khatib itu mengatakan wala zikrullahi akbar. Itu adalah kutipan ayat dari surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya mengingat Allah itu, zikrullah itu adalah lebih besar. Maksudnya di sini keutamaannya. Lalu kemudian masuk ke mengatakan di sini dalam satu hadisnya dikatakan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Qalu bala, qala zikrullahi ta'ala. Maukah kamu, maukah aku kabari kamu kalian ini, ya, dengan satu amal, bi khairi a'malikum, dengan satu amal yang baik. Bahkan dikatakan bi khairi a'malikum, ini amal yang paling baik. Bahkan wa azkaha inda malikikum, dan bahkan lebih suci, ya, di sisi Tuhan kalian, di sisi penguasa kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan yang paling meninggikan derajat kalian, wa arfa'iha fi darajatikum. Tentu kalau dibilang ini sahabat tahu. Kalau bala, tentu saja ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Qala zikrullahi ta'ala. Jadi yang paling baik di situ adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata zikrullah, mengingat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Terkait dengan hadis ini, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dalam Fadail Amal
itu sebagaimana dipandang lebih utama. Jadi maksudnya gini, dalam keadaan umum biasa, yang amal yang baik itu adalah zikir kepada Allah, zikrullah. Tapi dalam keadaan khusus misalnya tentang kondisi-kondisi tertentu, maka itu adalah yang paling utamanya jihad. Ada yang juga sedekah dan sebagainya. Tapi yang bahas kita di sini adalah tentang zikir. Jadi kemudian dijelaskan di sini masalahnya apa sih yang dimaksud dengan zikrullah atau mengingat Allah. Nah, dikatakan di sini para ulama setidaknya membagi zikrullah itu menjadi 3 bagian. Zikir itu ada 3 nih. Yang pertama adalah zikir dengan lisan. Yang kedua, ya kan? Zikir dengan lisan. Nanti yang kedua 3 dijelasin berikutnya. Yakni dengan memperbanyak melafalkan kalimat thayyibah seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lain-lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW misalnya bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Nah, dari zikir ada Allah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Zikir yang utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi zikir yang pertama itu dengan lisan. Dengan lisan ini jangan dikaitkan dengan yang lain dulu. Jadi setiap kali kita mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, tadi misalnya kita baca astaghfirullah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Misalnya itu adalah zikir. Ya zikir ucapkan, walaupun mungkin secara badan kita ini lagi gerak-gerak, kadang duduk, kadang berdiri, ya kan? Kadang kemudian mungkin merebahkan, bersandar, gitu. Paham maksudnya? Karena ada yang menjelaskan, walaupun ini juga ada keterangannya. Jadi ada bacaan zikir itu harus dalam keadaan duduk tertentu, misalnya. Jadi harus duduk bersila, berlipat. Memang tentu nanti menghadap kiblat itu yang menjadi utama, juga bagus. Nanti ada juga keterangannya. Tapi yang namanya zikir lisan ini terucap, minimal terdengar oleh telinga, bukan di dalam hati. Nanti ada lagi dari zikir dalam hatinya. Dengan lisan terucap, jadi terdengar. Telinga kita dengar, gitu loh. Terdengar oleh telinga kita. Jadi kalau namanya zikir, kok nggak zikir? Sudah usah gaya, katanya gimana? Dalam hati. Bukan itu yang dimaksud zikir pertama ini adalah dengan lisan. Makanya misalnya pada saat setelah sholat ada zikir, ya ucapkan dengan lisan, gak apa-apa. Mau kadang terdengarnya agak kencang atau tidak, tapi dia terdengar oleh telinganya sendiri. Ada. Jadi bukan nggak kedengeran, nggak bisa. Bukan itu. Paham ya? Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah zikir dengan lisan sampai kemudian melafazkan tadi kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Bahkan kalau nanti dalam haji itu ada zikir, bahkan itu lebih disuruh bertalbiyah, berzikir, labbaik Allahumma labbaik, itu bagian dari zikir. Labbaik la syarika laka labbaik. Wah, itu teriak kita sekencang-kencangnya. Wah, bergemuruh hati kita. Kenapa? Lisan kita mendengarkan, telinga kita mendengarkan, dan jiwa kita, hati kita kemudian terpaut dengan makna zikir itu. Yang kedua zikir dengan qalbu, dengan hati, dengan akal kita. Nah, ini dia. Yakni dengan senantiasa memperbanyak tafakkur, berpikir, muraqabah, merenung, dan muhasabah, introspeksi diri. Jadi di dalam hati ingat. Di antara bagian dari tafakkur adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Nah, ini masuk dalam zikir. Kenapa? Karena pada saat majelis ilmu ini kita diingatkan kepada Allah. Walaupun kadang di majelis ilmu juga kadang ngobrol-ngobrol, ya kan? Gitu kan? Kadang ngobrol-ngobrol, bercanda juga sedikit, kadang juga ngantuknya juga ada, ya. Tapi nggak asal nggak ngantuk nih. Sudah tinggal saya. Ya kan? Iya. Ya wajar, nggak apa-apa. Kadang kita juga kadang gitu kan lagi ngantuk juga kan. Tapi tadi hati kita dalam majelis ilmu tadi memang mengingat Allah. Bahkan dikatakan di sini, ya kan, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah fikih syariat, yaitu halal haram. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda,
Nih Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farka'u." Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka hendaknya kamu yang menghampirinya atau masuklah. Jadi ya masuklah di situ maksudnya. Qalu wa mariyadul jannah. Para sahabat nanya, apa sih ya Rasul taman surga itu? Qala hilafun zikr. Nah, Rasul kemudian mengatakan apa? Majlis zikir, halaqah, hilafun zikr. Jadi ada lingkaran, ada ya majlis zikir. Kayak kalau ada halaqah, ada majlis ilmu, majlis taklim, kita nggak ada hal apapun, kesempatan kita ikuti aja. Masuk dalamnya, duduk, duduk, dengar. Walaupun berikutnya itu ada gitu. Nanti kalau dalam kitab Tibian ada Hamilul Quran itu dijelaskan tentang bagaimana berlapang-lapang dalam majlis. Kan gitu ya, ada adab-adabnya dalam majlis zikir, majlis ilmu. Nah, kita lanjut. Para sahabat Nabi SAW ternyata memahami majlis zikir dalam hadis di atas sebagai majlis ilmu, yakni majlis yang membahas halal haram atau majlis yang membahas ihwal hukum-hukum syariat. Ini tentu bisa dipahami karena dengan memahami halal haram, setiap muslim berpotensi untuk senantiasa terikat dengan hukum-hukum syariat dalam seluruh ucapan dan tindakannya. Ini sekaligus merupakan bentuk zikir yang ketiga. Nah, apa zikir yang ketiga? Yaitu zikir dengan perbuatan. Inilah diantara zikir tadi yang utama, yaitu zikir dengan perbuatan. Bagaimana maksudnya? Dikatakan kenapa begini? Karena zikir dengan lisan, dengan memperbanyak menghafalkan kalimat thayyibah, termasuk ibadah sunnah saja. Zikir dengan qalbu, misalnya dengan banyak menghadiri majelis ilmu, adalah bagian dari thalabul ilmi dan memang hukumnya wajib. Jadi zikir itu dengan lisan tadi hukumnya sunnah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan di situ ada juga zikir yaitu dengan qalbu. Nah, di sini dikatakan, namun tentu ini tidak akan banyak berarti saat ilmu yang didapat tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau zikir dengan lisan tapi saat maksiat. Alhamdulillah. Seorang maling misalnya kan, pas lagi dia mau mengambilnya baca bismillah, bismillah. Gimana ini? Enggak boleh. Padahal ini lafaznya zikir. Dia pukul orang. Allahu Akbar. Enggak boleh. Terus sambil Allahu Akbar. Padahal dia menyakiti saudaranya. Masya Allah. Enggak boleh kayak gitu kan? Ya kan? Atau tadi dia melihat aurat orang kemudian alhamdulillah. Enggak boleh. Gimana melihat aurat alhamdulillah kan gitu? Dosa dia. Padahal tadi ya yang namanya zikir tadi ada yang kemudian paling utamanya apa itu? Beramal sesuai syariat. Nah, ini dia. Bahkan, nah ini jadi lebih. Jika ilmu dipelajari sekedar untuk bersaing dengan ulama atau untuk memperdaya orang-orang bodoh dan tidak untuk diamalkan, justru hal ini hanya akan mengundang azab Allah bila dia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man talabal ilma liyujadiya bihil ulama." Siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan ulama? Wah, ini ada kiai ini. Wah, saya akan pelajari juga biar saya bisa kalahin dia nanti. Alhamdulillah, nggak boleh. Saya ini mondok biar saya bisa nanti ada kiai di kampung di rumah saya debat. Ada ustazah di sana nih yang cuma saya saya protes. Nggak boleh, alhamdulillah. Niat seperti itu nggak boleh. Satu. Yang kemudian juga dikatakan al-mariya bihi sufaha, atau untuk berbangga kepada orang bodoh. Nih, dari Al-Jawahir nih. Wah, nggak boleh gitu. Ya, saya udah belajar nih, belajar Quran nih, hafal Quran nih, kan? Tafsir saya bisa
bisa nih, nauzubillah. Lalu kita kemudian apa? Mempermainkan dia. Atau di sini au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau agar seperti manusia itu bagaimana di sini perhatian kepada dia, jadi memalingkan mukanya, maksudnya hebat, biar bisa dibilang tadi ustazah, biar bisa dibilang ustaz sama manusia. Masya Allah, nggak boleh. Ini harus kita latih diri kita agar tidak ada rasa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Adkhalahullahu nar, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kalau nuntut ilmu gara-gara pengen nyaingin ulama, ngelecehin orang bodoh, atau agar dibilang jadi orang soleh, nggak beres. Allah katakan di situ dia akan masuk neraka. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Adapun zikir dengan perbuatan, yakni dengan selalu mengikatkan ucapan dan tindakan pada hukum Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa pelakunya selain telah mempelajari dan memahami hukum-hukum Allah, juga telah melakukan amal yang baik atau hasanul amalah. Amal yang baik inilah yang sesungguhnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata ilmunya. Jadi bukan karena banyak ilmu, saya ini sudah lulusan mana? Misalnya Timur Tengah, saya lulusan Mesir, saya lulusan Saudi, saya lulusan mana? Saya lulusan perguruan tinggi ini, saya sudah gelar S1, S2, profesor, saya misalnya sudah doktor. Lalu kemudian dia tidak beramal dengan sesuai syariat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ini? Tidak menjadi nilai. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, frasa ahsanu amala diantaranya dimaknai dengan yang paling bersegera dalam menjalankan ketaatan, yang paling menahan diri dalam hal-hal yang haram, dan yang paling bersegera dalam menjalankan ketaatan. Jadi ahsanul amalah itu bersegera dalam taat dan paling menahan diri dari kemaksiatan. Ya. Jadi jangan mikir yang lain, pokoknya saya bisa sendiri. Jadi bukan masalah, kamu ini udah kelas tinggi nih, misalnya di sini kan sudah kelas 10 ya. Kelas 11 sekarang. Kan kelas 11 kelas 10. Kelas 11 tuh, saya udah kelas 11. Sekarang baru kelas berapa? Kelas 8. Lebih tinggi saya. Bukan itu. Paham? Nah, yang dimaksud di sini yang paling bersegera melakukan ketaatan dan yang paling bersegera untuk menahan, atau yang paling bisa menahan dari kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu selalu mengingat Allah, berzikrullah baik dengan lisan, dengan qalbu, dan terutama dengan perbuatan. Jangan sampai lisan kita selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, qalbu hati dan akal kita penuh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, tapi tindakan kita malah cerminan dari tindakan melupakannya. Jadi tadi perbuatannya zikir, lisannya zikir, perbuatannya malah tadi nggak ingat Allah. Ini nggak boleh. Ya. Tentu tidak baik orang yang rajin menghadiri majlis zikir yang di dalamnya ia memperbanyak ucapan kalimat thayyibah, bahkan dengan isak tangis penuh khusyuk, tapi setelah keluar dari majlis-majlis itu dia pun tetap gemar menghadiri majlis-majlis maksiat, ya, maksiat kepada Allah, na'udzubillah. Bahkan tetap membuka aurat, ini nggak beres ini, di hadapan khalayak, ya, bahkan melakukan korupsi, majlis zikir, tapi berikutnya setelah itu dia korupsi, membohongi dan menzalimi rakyat. Nah, ini kalau bagi para pemimpin, zalim ke rakyat, tapi dia zikir-zikir juga, tidak berlaku amanah, curang dia, ya kan? Begitu juga abai terhadap masalah-masalah yang menimpa umat, nggak peduli, dia mau dirinya sendiri, ya kan?
bahkan tetap menolak syariatnya untuk syariat Allah, maksudnya menolak syariat Allah untuk diterapkan, nggak setuju hapus itu kata khilafah, padahal khilafah adalah ajaran Islam misalnya. Dia malah mau menolaknya, padahal dia melakukan majlis zikir. Alhamdulillah, ini nggak beres orang kayak gini. Oleh karena itu, semoga kita tidak seperti mereka dan Allah melindungi kita dan kita berazam untuk terus bersama-sama. Baik secara lisan, secara kalbu dan juga secara perbuatan. Mungkin gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini pas, sudah datang. Sudah dibuka belum? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Zikir itu? Ya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita di pagi hari ini. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.